semangat untuk mengikuti, melaksanakan, mengerjakan seluruh rangkaian perkuliahan di semester ini dengan sebaik-baiknya. Sehingga saudara di akhir semester mendapatkan nilai yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama-tama teriring doa kepada kita semua, khususnya para mahasiswa yang saya banggakan. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, dilimpahkan rezeki yang berkah, dan tentunya diberikan semangat untuk menyelesaikan seluruh rangkaian perkuliahan di semester ini, sehingga di akhirnya nanti saudara akan mendapatkan hasil yang terbaik. Selamat datang di mata kuliah pengantar pertanian dan pangan berkelanjutan, atau biasa disingkat dengan P3B. Di tengah-tengah guncangan iklim, menurunnya kualitas tanah, dan krisis pangan dunia, kita semua bangsa di dunia ini ditantang dengan jargon paling besar dan paling sering kita dengar, yaitu bisakah kita terus memberi makan seisi dunia ini tanpa merusak bumi? Itu tantangan yang tidak gampang untuk dijawab. Nah, dari kelas ini di Universitas Tanjung Pura, para mahasiswa yang sedang mengambil P3B ini, mari kita mulai menanamkan pengetahuan yang kelak tumbuh menjadi gerakan nyata untuk pangan yang adil, pangan yang lestari, dan pangan yang berdaulat. Sebagai mahasiswa ilmu tanah, saudara semua sedang memasuki wilayah yang sangat strategis, ya, menjembatani antara ilmu, lingkungan, dan kesejahteraan manusia. Dalam mata kuliah ini, P3B ini, Anda akan diajak bersama-sama menyelami, mendalami, mempelajari, menghayati, misalnya, apa makna dari pertanian berkelanjutan? Bagaimana tanah sebagai pondasi kehidupan harus dikelola secara bijaksana? Dan bagaimana pendapat Anda sebagai akademisi, tentunya nanti sebagai calon praktisi di tengah masyarakat yang sedang berubah dengan cepat, cara menyikapi ini? 3. Di sini, di kelas ini, di Universitas Tanjung Pura ini, saudara semua selaku generasi muda, para mahasiswa, diminta atau diajak untuk mulai menanamkan pengetahuan yang kelak akan tumbuh menjadi gerakan nyata untuk pangan yang adil, pangan yang lestari, pangan yang berdaulat. Sebagai mahasiswa ilmu tanah, Anda sedang memasuki wilayah yang sangat strategis, di mana saudara akan berperan menjembatani antara ilmu, lingkungan, dan kesejahteraan manusia. Dalam mata kuliah ini, P3B, Anda akan diajak menyelami, misalnya, apa makna pertanian berkelanjutan itu? Apa yang harus dilakukan agar itu dapat terlaksana? Bagaimana tanah sebagai pondasi dari kehidupan, tempat hidupnya tanaman misalnya, itu bisa menopang, menyediakan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan bagaimana peran saudara, khususnya mahasiswa Fakultas Pertanian, dan dapat mempraktekkan ini nanti sebagai generasi muda, sarjana, praktisi di Indonesia untuk mewujudkan itu semua. Di sini, di ruang kuliah ini, maka kita sama-sama akan belajar, melihat, menyoroti kondisi sebelum, sekarang, dan yang akan datang. Kebijakan nasional atau kebijakannya Presiden Prabowo saat ini adalah
ketahanan atau kedaulatan pangan sebagai prioritas utama pembangunan dalam skala menengah maupun skala panjang ya. Ini meliputi misalnya pengembangan kawasan pangan terpadu atau food estate, modernisasi sistem pertanian dengan teknologi, mekanisasi, digitalisasi, kemandirian benih dan pupuk, serta penguatan petani lokal ya dalam sistem rantai pasok nasional. Semua ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi kita untuk memastikan bahwa pembangunan pangan ini tidak hanya masif tapi juga berkelanjutan, berpihak kepada lingkungan tentunya. Kalimantan Barat sebagai salah satu provinsi yang ada di Indonesia memiliki luas pertanian yang cukup besar ya, tetapi juga menghadapi tantangan yang serius, di mana dominansi lahan-lahannya sebagian besar masuk kategori marginal misalnya. Lalu ada sebagian besar lagi lahan yang punya resiko ya, misalnya kebakaran, kerusakan tanah. Lalu tidak semua komoditi pertanian bisa cocok ditanam di Kalimantan Barat tentunya. Dan kita perlu bersyukur misalnya ada juga sektor-sektor misalnya di perkebunan, sawit atau yang lainnya yang juga cukup dominan ya di Kalimantan Barat. Selain itu ada lagi kendala misalnya lemahnya akses pertanian atau petani dengan teknologi, benih, rantai distribusi, sarana produksi pertanian dan sebagainya. Namun potensi yang besar yang kita miliki di Kalimantan Barat ini adalah yang pertama, lahan masih cukup luas. Jadi bicara tentang ketahanan atau swasembada pangan, kita masih bisa secara ekstensifikasi. Curah hujan, iklim kita di daerah tropis ini di garis khatulistiwa sangat mendukung. Lalu keanekaragaman hayatinya juga masih baik. Tradisi petani lokalnya juga sebenarnya selaras ya dengan alam ya. Jadi kita nggak usah khawatir lagi. Kearifan lokal mereka udah bisa kita jamin. Kesempatan untuk membangun sumber daya pangan lokal juga tersedia ya. Banyak sekali sumber pakan lokal yang tidak kalah dalam memenuhi gizi atau kebutuhan kalori masyarakat di Kalimantan Barat. Inilah saatnya kita bisa mendalami secara bersama untuk menjawab tantangan ke depan sebagai generasi muda tentunya yang akan berkiprah memegang estafet pembangunan khususnya dalam bidang pertanian. Pertanian masa depan tidak cukup hanya produktif, tapi juga harus berkeadilan, ramah lingkungan, menjawab kebutuhan sosial ekonomi rakyat. Sebagai mahasiswa ilmu tanah, Anda bukan hanya mempelajari tekstur dan porositas misalnya, tetapi juga memahami nilai ekosistem, keadilan antar generasi, bahwa sumber daya yang kita miliki ini bukan milik kita, tapi adalah warisan dari anak cucu kita. Sebagai mahasiswa ilmu tanah, saudara semua bukan hanya mempelajari tekstur, porositas, tapi lebih luas lagi. Saudara juga harus memahami nilai-nilai ekosistem, keadilan antar generasi, karena kita tahu semua ya bahwa sumber daya yang ada saat ini bukan warisan, tapi titipan anak cucu kita. Yang namanya titipan ya harus dijaga dengan baik. Karena tanah itu tidak hanya perlu ditanami, tapi juga perlu dijaga, dihormati, dan aspek keberlanjutannya juga menjadi hal yang sangat penting. Sebagai penutup, mari kita mulai kuliah ini dengan kesadaran dan semangat, bukan sekadar menguasai teorinya, tapi juga membentuk karakter. Karena dari sinilah lahir generasi pertanian yang tangguh, yang berpikir ilmiah, bertindak ekologis,
dan bergerak untuk pangan Indonesia. Tangguh, mandiri, berkelanjutan. Sebagai mata kuliah tentu ada target capaian, yaitu nilai. Mata kuliah ini diampu oleh 2 orang dosen. Satu dosen memberikan sebelum ujian tengah, satu dosen memberikan setelah ujian tengah sampai ujian akhir. Bobot penilaian sama seperti mata kuliah lain. Saudara diharapkan hadir setiap pertemuan yang direncanakan 14 kali pertemuan, 7 sebelum ujian tengah, 7 setelah ujian tengah, dengan 2 kali ujian ya, 2 kali evaluasi. Ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Masing-masing punya bobot. Kehadiran itu 10%. Ujian tengah semester itu 30, ujian akhir 40. Selain itu juga dibebankan dengan tugas ya, baik individu atau kelompok. Apakah diberikan oleh dua-dua dosen atau salah satu dosen. Kerjakan itu semua dengan sebaik-baiknya sehingga saudara dapat mengumpulkan nilai lengkap dan mendapatkan hasil yang terbaik tentunya. Selamat, mudah-mudahan saudara mendapatkan hasil yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.